dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Neti Herawati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Dan juga semua hadirin yang menyaksikan video ini yang saya banggakan. Hadirin sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab karunia-Nya kita dapat bertemu walau hanya sekadar tatap maya. Hadirin sekalian yang saya hormati, di kesempatan kali ini, saya ingin menyuarakan suatu peristiwa bencana alam yang begitu hebat dan sempat terjadi menerjang Provinsi Kalimantan Barat kita tercinta. Apalagi kalau bukan bencana banjir. Seperti yang kita ketahui, semenjak bulan Oktober lalu, ada 7 kabupaten di Kalbar yang terendam air. Bahkan bencana banjir yang terjadi digadang-gadang sebagai yang terparah di sepanjang sejarah. Tentu bencana ini menyebabkan kerusakan yang begitu hebat. Aktivitas sangat sulit dilakukan, fasilitas publik hancur, semua rumah terendam, bahkan harus ada nyawa yang melayang. Hadirin sekalian, tentu semua ini menyebabkan tanda tanya besar bagi kita. Bukankah Pulau Kalimantan dikenal sebagai pulau yang memiliki berjuta-juta hektar pepohonan rimbun? Lantas, apa penyebab semua petaka ini? Banyak opini dan pendapat yang bermunculan mencoba menafsirkan mencari jawaban. Ada yang berkata, ini memang ulah manusia, namun ada pula yang menyalahkan alam. Namun hadirin sekalian, di balik semua pendapat yang ada satu faktor yang sudah pasti menjadi penyebab dari bencana yang terjadi, yaitu deforestasi. Lahan yang seharusnya ditumbuhi oleh pepohonan penyerap air digusur menjadi lahan industri sawit. Hadirin sekalian, perlu kita pahami, pohon sawit bukanlah pohon penyerap air. Ketika hujan, ia tidak menyerap air, namun ketika di musim kemarau, ia akan menyerap air dari cadangan bawah tanah. Hadirin sekalian, dari tahun 2017 hingga 2021, sekitar 2 juta hektar lahan bahkan lebih sudah berubah menjadi lahan industri sawit di Kalimantan Barat. Yang artinya semakin tahun lahan penyerapan air semakin berkurang. Jadi jangan kesal jika akhirnya Sungai Kapuas naik pitam. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang Kalimantan Barat salah satu ekonomi yang paling disokong adalah dari industri sawit. Namun, untuk mendapatkan laba yang besar, haruskah kita bayar dengan nyawa? Tentu tidak. Hadirin sekalian yang saya banggakan, biarlah semua ini menjadi pembelajaran bagi kita. Biarlah kita ke depannya belajar untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Kita boleh mengambil untung dari sektor industri sawit, tapi ingat juga penghijauan di lahan-lahan lain. Jangan menjadi manusia yang serakah. Para hadirin sekalian yang saya hormati, biarlah semakin ke depannya dari peristiwa yang terjadi ini, kita menjadi masyarakat yang lebih inovatif dan kreatif. Kita bisa mengurangi penggunaan minyak sawit dengan memanfaatkan bahan-bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kita bisa memasak atau menggoreng dengan mentega, dengan minyak zaitun, atau inovasi masa kini, yaitu menggoreng tanpa minyak. Hadirin sekalian yang saya banggakan, selain itu, kita juga harus bersinergi bersama pemerintah, pengusaha industri sawit, dan juga masyarakat untuk bersama melakukan reboisasi di lahan-lahan kawasan Kalimantan Barat. Kita juga harus membudayakan membuang sampah pada tempatnya, jangan di sungai. Hadirin sekalian, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Biarlah bencana hebat yang terjadi ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Dan biarlah pidato ini menjadi pemacu kita untuk lebih peduli pada lingkungan, untuk lebih peduli pada alam Kalimantan Barat. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.